Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Amin dan ini istri gue Melati. Dan kali ini kita mau nge-gym dan pengen latihan chest and bicep. Langsung aja kita ke tempat gymnya. Let's go. Halo semuanya, kali ini gue pengen latihan chest and bicep. Ditemenin sama istri gue, sama dia juga latihan chest sama bicep juga. Dan sebelum kita mulai latihannya, di sini gue ngelakuin pemanasan dulu. Pemanasannya biasanya gue ngelakuin yang namanya dynamic stretching atau gerakan yang konstan, nggak statis, yang gerak-gerak namanya dynamic stretching. Di sini gue fokus sama sendi di bahu gue, karena kalau lu mau latihan chest, mau latihan dada, sendi yang paling bekerja adalah sendi di bagian shoulder atau di bagian bahu. Jadi harus maksimal untuk pemanasan di sekitaran bahu. Dari mulai sudut-sudutnya sampai sisi-sisi sampingnya harus dieksekusi juga untuk pemanasannya. Biar nanti pas latihan lebih rileks dan lebih nyaman. Nggak gampang sakit dan terhindar dari cedera, semoga. Mungkin kalau kalian punya pemanasan versi yang lain boleh untuk tulis di kolom komentar di bawah. Biasanya gue putar sendi gue ke belakang dan ke depan masing-masing sebanyak 8 repetisi. Dan nggak lupa juga buat pemanasan di bagian pergelangan tangan gue. Karena pergelangan tangan riskan banget kalau mau latihan chest atau mau latihan yang push. Karena biar lebih rileks dan nggak tegang sendinya. Udah beres pemanasannya, kurang lebih kayak gitu. Langsung aja kita eksekusi ke gerakan yang pertama. Untuk gerakan pertama di sini gue biasanya pakai incline press mesin sebanyak 3 set. Set pertama adalah set pemanasan gue, dan yang keduanya adalah top set atau main set gue. Kali ini adalah gerakan untuk set pertama gue atau warming up set gue. Biasanya gue lakuin 50% bebannya daripada beban untuk main set gue atau top set gue. Gue lakuin sebanyak kurang lebih 8-12 repetisi. Karena hanya untuk pemanasan aja, biar dada gue ngepam dan aliran darahnya mengitari sekitaran dada. Jadi ketika set utama atau top setnya bisa lebih maksimal di pushnya. Ini udah selesai set pemanasan gue. Langsung aja kita ke main set atau top set yang pertama. Di sini bebannya 50% lebih berat daripada pemanasan yang tadi. Di sini gue pemanasan dulu, ancang-ancang dulu. Siap-siap, sama bebannya kurang lebih gue targetnya di 8-10 repetisi. Gue ngelakuinnya nggak pakai momentum sebisa mungkin agar kontraksi otot dadanya lebih maksimal. Dan untuk negatifnya atau turunnya sebisa mungkin gua pelanin biar dapat full range of motion dari gerakannya. Tapi kayaknya kali ini bebannya kurang begitu berat. Di set berikutnya kayaknya gua perlu nambahin beban biar dapat di 8-10. Untuk set ini kayaknya gua dapat di 12 repetisi. Dan masih bisa lanjut untuk 2 atau 3 repetisi lagi, tapi gue stop. Dan gue lanjut di set kedua, biar set kedua gue lebih maksimal. Dan ya udah beres set pertama. Istirahatnya sekitar 1-2 menit aja. Langsung kita mulai ke set ketiga atau set terakhir. Di sini bebannya gue tambahin dari beban yang sebelumnya, karena yang sebelumnya kurang begitu berat. Langsung aja gue eksekusi. Di sini gue minta bantuan istri gue buat ngangkat yang pertama, karena cukup berat. Di sini target gue 6 atau 8 repetisi aja, karena ini lumayan berat daripada yang tadi. Gue maksimalin, gue kontrol, gue gak pakai momentum. Diusahakan untuk full range of motion biar dapat hasil yang maksimal. Dan diusahain sampai close to failure atau sampai kalian gak bisa lagi dorong full, sampai nggak bisa lagi ngangkat atau dorong sampai full. Di sini sampai dibantu sama istri gue dan saking keberatannya. Di sini selesai untuk set ketiga gue atau gerakan yang pertama. Kita lanjut ke gerakan yang selanjutnya. Di sini untuk gerakan selanjutnya gue pakai mesin chest press yang plate loaded. Sama 3 set juga untuk totalnya.
Set pertama adalah set pemanasan, dan 2 set lainnya adalah top set atau main setnya. Di sini untuk pemanasan sama, bebannya kurang lebih 50% lebih ringan daripada top setnya. Di sini gue ngelakuin sekitar 8-10 repetisi. Lakuin perlahan, kontrol negatifnya, sama lakuin full range of motion biar dapat hasil yang maksimal. Gak usah terlalu nge-push banget karena ini adalah pemanasan aja. Dan langsung kita masuk ke set utama kita yang pertama. Ini adalah set utama gue, dan kayaknya bebannya ini cukup berat. Lebih berat daripada yang gue lakuin di minggu-minggu sebelumnya. Dan sini gue persiapan dulu sebelum dorong karena ini berat banget. Menurut gue ini adalah PR gue yang terbaru untuk beban di mesin ini. Di gerakan pertama aja gue udah ngerasa berat banget, sampai hampir gue nggak bisa dorong. Di sini gue targetin 8-10 repetisi. Gue lakuinnya, gue kontrol negatifnya, gue dorong, dan gue usahakan tanpa momentum sampai gue gregetan dan dibantuin. Berat banget, ini adalah beban terberat gue sejauh ini. Oke, ini adalah set pertama gue, berat banget. Set kedua gue kayaknya nggak bakal bisa sampai di atas 6. Pemanasan kurang lebih 1-2 menit, cukup menurut gue. Dan lanjut, ini adalah set kedua gue, dan set terakhir untuk alat ini. Gue usahain semaksimal mungkin, target gue adalah 6 repetisi karena ini berat banget. Dan gue minta untuk reps yang pertama dibantuin buat dorongnya karena berat banget, ini udah capek banget. Dan yap, dibantuin yang pertama, dan gue coba kontrol untuk repetisi berikutnya, dan ternyata udah nggak bisa, harus sedikit dibantu untuk lurus ke depan atau untuk full range of motion. Ini udah berat banget, gue paksain aja. Kayaknya untuk gerakan ini gue cuma dapat 5 repetisi aja, nggak sampai 6 karena udah berat banget. Dan ya, untuk gerakan berikutnya atau alat berikutnya untuk latihan dada, biasanya gue pakai yang namanya pec fly atau chest fly machine. Sama, yang pertama gue ngelakuin pemanasan, 1 set pemanasan dan 2 set inti. Di sini untuk pemanasannya sama, kurang lebih 50% bebannya lebih ringan daripada set utamanya. Di sini gue ngelakuin untuk pemanasannya pakai 2 tangan. Tapi biasanya untuk gerakan intinya gue ngelakuinnya pakai 1 tangan masing-masing atau unilateral. Di sini bebannya nggak terlalu berat, gue usahain untuk dapetin full range of motion sama kontrol penuh di dadanya, jadi nggak terlalu berat, nggak seperti chest press ataupun incline mesin. Di sini masih bisa gue kontrol karena ini juga masih pemanasan. Dan langsung kita ke set utamanya. Di sini gue ngelakuin 2 set. Untuk masing-masing tangan gue lakuin unilateral atau masing-masing 1 tangan. Di sini bebannya gue tambahin 50% daripada beban tadi gue pemanasan. Gue lakuin satu-satu, kenapa? Karena gue ngerasanya lebih ngena dan lebih nyaman ketika gue ngelakuinnya satu-satu. Lebih bisa fokus dan bebannya cukup optimal, jadi gue ngerasainnya enak kalau gue pakai tangan satu. Di sini bener-bener gue rasain, gue squeeze dada gue lakuin full range of motion sebisa mungkin sampai ke belakang. Nggak terlalu ke belakang juga, takut kena ke bagian shoulder, jadi ini adalah range of motion yang menurut gue pas buat gue lakuin. Targetnya sama 8-12 repetisi untuk masing-masing chestnya, karena gue lakuin kanan kiri. Yang sebelah kanan sudah, lanjut kita ke yang sebelah kiri. Sama, kurang lebih, di sini gue kurang lebih kekuatan gue sama yang kanan dan yang kiri, nggak begitu jauh beda. Gue lakuin 8-12 repetisi, sama seperti tadi. Biasa gue kontrol full range of motion, gue squish di akhir. Enaknya kalau pakai tangan satu atau unilateral kayak gini, lo tuh bisa peluk abis sampai ngelebihin batas gitu. Kalau 2 kan kayak kepentok di tengah. Kalau satu-satu lo bisa sampai nge-squeeze sampai ke samping banget. Jadi gue ngerasanya enak banget dan gue ngerasanya berasa banget kalau satu-satu. Di sini lo lakuin sampai close to failure, sampai hampir gagal. Diusahain sebisa mungkin lo lakuin juga untuk half rep-nya atau untuk parsialnya. Di sini udah selesai untuk latihan chest gue. Lanjut gue latihan bicep. Dan untuk bicep di sini gue ngelakuin yang namanya chin up. Biasanya gerakan ini dilakuin buat ngelatih lats, tapi di sini gue fokusin buat ngelatih back gue.
Gue latihan chin up ini untuk bicep sama 3 repetisi, 3 set maksud gue. 1 set untuk pemanasan dan 2 setnya untuk main set atau top setnya. Di sini pemanasan gue lakuin 50% bebannya lebih ringan daripada top set gue. Gue lakuin sekitar 10-12 kali repetisi. Untuk bicep gue saranin bebannya jangan terlalu berat, fokus di squeeze sama di range of motionnya biar berasa banget sampai di bicepnya. Gue rasa cukup untuk pemanasannya. Akan lanjut ke setnya dengan istirahat sekitar 1-2 menit. Gak usah lama-lama biar bicepnya atau bloodstreamnya, aliran darahnya masih oke, pumpnya masih oke. Langsung kita lanjut ke set berikutnya. Ini adalah set kedua gue atau main set gue. Di sini gue lakuin full range of motion, bebannya 50% lebih berat daripada beban sebelumnya. Gue usahain kontrol bebannya, jangan terlalu pakai momentum. Lepas sampai atas, sampai lurus di atas kepala lu, baru lu tarik ke bawah sampai di depan dada. Gue ngelakuinnya kurang lebih di 8-12 repetisi atau close to failure sampai benar-benar gagal. Di sini berasa banget di bicep gue. Ini memang gerakan sebenarnya buat back, tapi gue fokusin ke bicep gue. Ini ngerasanya enak banget dan pedes banget gerakannya. Lu wajib cobain latihan bicep pakai gerakan kayak gini. Lakuin juga repetisi-repetisi terakhirnya atau half rep-nya sampai close to failure. Ini set pertama gue udah beres. Istirahat lagi 1-2 menit. Langsung kita ke gerakan yang berikutnya atau set kedua maksud gue. Di sini set kedua gue lakuin targetnya sama 8-12 repetisi untuk chin up-nya. Di sini tangan gue masih pedas banget, tapi perlu gue lakuin set kedua biar dapat hasil yang maksimal. Bebannya gak gue turunin, masih sama kayak yang tadi. Gue lakuin full range of motion, gue tarik dan gue lepas sampai di atas kepala gue. Gue lakuin targetnya 8-12 dan jangan lupa untuk repetisi terakhir atau half rep-nya atau partialnya dimaksimalin juga, karena kuncinya di situ untuk dapet growth yang bagus atau yang optimal. Di sini gue lakuin half rep-nya sampai bener-bener failure dan gue nggak kuat lagi. Dan udah beres untuk latihan chin up gue. Selanjutnya untuk latihan bicep, gue ngelakuin yang namanya bicep curl pakai cable atau namanya cable curl. Di sini gue tanpa pemanasan, ini langsung gue lakuin 2 set, 2 top set langsung gue lakuin. Bebannya ini adalah 80-90% yang biasanya gue lakuin dari top set gue, karena gue fokus ke squeeze sama fokus ke range of motion biar stresnya full di otot bicep gue. Gue lakuin targetnya kurang lebih sama 8-12 repetisi untuk set pertama dan set kedua gue. Dan gue paksa terus untuk lakuin half motionnya atau half rep-nya sampai bener-bener failure, sampai bener-bener nggak bisa keangkat lagi. Istirahat kurang lebih 1-2 menit dan kita lanjut ke set kedua atau latihan terakhir dari bicep kali ini. Set kedua sama bebannya kayak yang tadi, targetnya di 8-12 repetisi. Gue usahain untuk full range of motion, momentumnya diminimalkan, dan gue squeeze gerakannya sampai ke dagu gue atau sampai ke hidung gue barnya. Jadi biar dapat full range of motion yang maksimal. Dan lakuin sampai close to failure, jangan lupa partial reps-nya tetap lo lakuin biar growth-nya maksimal. Dan ini adalah latihan yang bisa gue lakuin untuk chest and bicep. Langsung aja kita tes tipis-tipis pose untuk dada gue sama bicepnya. Belum begitu kelihatan, belum begitu nonjol banget karena masih pemula, harus sering-sering latihan lagi biar dapat growth yang optimal. Mungkin segini aja latihan kali ini. Terima kasih sudah menonton video gue sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.